Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kali ini kita mau rakit engine-nya Suzuki APV dengan kode mesin ini ya guys. Kelihatan nggak guys? Kode mesin, aduh kamera nih guys. Kode mesinnya G15A ya guys, G15 atau G16. Itu G16 nya yang versi mesin berdiri. Ini kan mesin tidur ya guys, mesin tidur. Terus ada versi mesin berdirinya, nggak tahu versi mesin berdirinya itu dipakai di unit apa. Yang jelas versi mesin berdirinya itu ada, dan kalian pasti pernah lihat. Ini ya guys, nih 16 15 G15 atau G16 sama. Jadi shot blocknya itu sama, pistonnya sama, kerasnya sama. Yang membedakan hanya posisi atau letak mesinnya di unit kendaraan tertentu yang berbeda ya guys. Jadi ini tidur atau miring di bawah jok, yang di versi satunya lagi yang berdiri di atas kap motor ya guys ya, di bawah kap motor, ketutup kap motor gitu guys. Jadi seperti biasa, setelah krek asnya di slap itu tetap tak bersihin lagi, tetap kita bersihin pakai amplas halus sama autosol ya guys. Nah, biar kelihatan kinclong, terus kita natanya enak ya, dan gosoknya pakai amplas pun nggak perlu lama-lama. Supaya kelihatan guys, nih ada garis-garisnya ya guys, ada garis-garisnya, garis-garis lurus, biar dapat menciptakan oil film yang maksimal ya guys ya. Jadi di tukang slabnya itu memang begitu dibuatnya, makanya aku seneng guys sama mereka. Terus mereka itu tanggung jawab, mereka sering nanyain hasil pekerjaannya bagaimana, kerjanya gampang apa enggak, ada yang susah apa enggak, ada trouble gimana. Mereka itu sering nanya, dan sebelum kita mengajukan komplain, mereka yang mengajukan pertanyaannya dulu guys. Terus di bagian blok atau di bagian linernya, ini yang sering tak bilang tuh, kelihatan nggak guys? Aduh angele. Tuh ada guratan seperti XX gitu ya guys ya. Sik guys, tak cikukno batrek guys, angel tra ketok ya. Nah, kelihatan nggak guys? Jadi kelihatan ada guratan X gitu di setiap ini, di setiap sudutnya. Jadi kalau kita ngelihat muter itu kayaknya goresnya parah, terus X gitu semua guys ya. Tuh. Nah, seolah-olah kasar, cuman halus, tetap halus. Itu memang cara remer atau quarter yang bener itu gini guys. Jadi guratan ini bertujuan, guratan ini dipercaya mampu menciptakan oil film yang maksimal untuk membuat awet piston dan ringmu ya guys. Nah, jadi jangan salah, yang kelihatannya itu halus sampai mengkilap gitu, nggak ada ininya, jangan disangka itu bagus ya guys. Yang bikin ngejim justru itu, karena tidak terciptanya oil film yang maksimal. Jadi misal pistonmu nggak lengket, biasanya yang lengket ring pistonnya duluan ya toh. Terus biasanya clearance ring pistonnya itu terlalu rapat, jadi ketika garis-garisnya ini nggak ada ya, X nya ini tadi nggak ada, saat ringnya
itu di suhu tertentu, saat ringnya itu gandeng atau memuai ya, memuai dan nempel, bahkan nempelnya itu sampai berlawanan kenceng gitu. Kalau nggak ada oil film yang nempel di sini di dinding linernya, itu pasti jam guys ya, itu pasti jam gitu kira-kira. Jadi clearance-nya seperti biasa kita pakai 0,015 ya guys. Oke guys, kita enggak guys, 0,015 masuk guys. Di sini 0,015 masuk ya, ngelih guys. Nah 0,015. Di sini ada lagi 0,15. Jadi semua 0,15. Terus untuk nyari angka ini supaya angkanya ketemu per lubang itu ketemu satu seperti biasa, aku cerewet, aku sadar aku bodoh ya guys. Jadi mereka yang membiasakan aku seperti ini guys. Ring piston baru aja dibuka satu persatu, dikasih angka, dikasih nomor, karena mereka sayang guys. Mereka sayang, mereka nggak pingin apa, pelanggan mereka itu lari hanya karena hal sepele, dan mereka nggak mau ngasih tahu apa penyebab kegagalannya. Nah jadi banyak kegagalan di mesin bensin itu karena clearance ringnya, terus cara quarter atau remer ya, karena mungkin kebiasaan mekaniknya mintanya begitu guys. Mintanya kadang sok tahu kan, yang sesek yang penting licin. Nah kan ada yang minta begitu toh gitu, sedangkan kita nggak tahu, karena kita hanya sebatas mekanik, dan hukum atau rumusnya pun di bagian ilmu seperti ini, meskipun kita sekolah nggak diajarkan secara detail ya guys ya gitu. Nah seperti piston, nah selalu aku minta diberikan angka di sini ya toh. Terus di bagian sini selalu aku minta, pokoknya terserah kalian, yang penting kerjanya enak gitu ya guys ya. Oke guys, kita langsung buka ini metalnya, kita tes dulu di bagian conroot bearingnya ya guys ya, kita tes dulu. Oke guys, karena yang mau kita tes itu conroot bearing, jadi kita ambil yang conroot bearing ya guys. Kita ambil yang conroot bearing seperti biasa. Kita buka yang conroot bearing grace yo guys, belum dibuka guys, belum dibuka. Nah kita lihat, jadi kita lihat angkanya dulu ya, overseas 75 sesuai dengan permintaan si mekanik bubutnya guys. Terus kita lihat apakah ada lubang, ya ada lubang di sini, ada lubang, berarti kalau di sini ada lubang sampai tembus sini berarti ini semua bolong ya guys ya. Tuh ya, bolong, nggak ada yang buntu, nggak ada yang ini yang sebelah gitu biasanya guys ya. Nih berarti sama, berarti kita bisa pasangnya asal-asalan nggak apa-apa gitu guys, yang penting lubangnya ini dapat ya. Tak contohin,
kita contohin, dibersihin yo guys, jangan sampai ada oli-oli yang mengganggu atau kotor-kotoran sisa-sisa yo guys. Oh iya guys, kenapa aku nggak bosen-bosen cerewet yo guys, minimal kalian tuh cucinya yang bersih, dan setiap aku bongkar-bongkar pasti pesennya cuman itu, jarang pesen yang lain yo guys. Ih gila guys, jadi kalau kalian nyucinya bersih itu minimal kalian tahu sesuatu hal. Iki mbok puter-puter to, mbok mbah rowes ketok iki cenolan ki opo to. Nah kalian pasti timbul pertanyaan di benak kalian to guys, kok sebelah kini ini bolong to. Nah kan terus kalian tahu minimal, oh ini oil jet. Kalau ini bolong, coba yang lain tak lihat bolong apa enggak, bolong semua apa enggak gitu toh. Kan pasti terus gitu kalian. Coba kalian nggak memperhatikan salah satunya, itu empat-empatnya nggak mungkin ada yang kalian perhatikan gitu loh. Gitu ya kan, tuh bolong toh, bolong. Terus kalau yang lubangnya itu kecil, biasanya kalian bisa coba pakai asap rokok kayak yang tak contohin di Vios ya. Di Vios itu kan karena lubangnya terlalu kecil jadi nggak kelihatan gini tuh wangi guys, ini guys tuh ya, dek toh bulungannya gitu. Jadi sebelum kalian merakit sesuatu, biasakan cuci yang bersih ya guys ya. Minimal kalian jadi tahu, jadi memperhatikan sesuatu hal yang paling kecil di dalam pekerjaan kalian. Terus kalau lubangnya sama gini, kita tinggal naruh gini guys, naruh metalnya itu gampang yo guys yo. Tuh lubangnya pas toh, lubangnya pas. Terus posisinya itu mau dikasih nomor berapa aja sudah ikut ya guys, karena ini di semua metal crankshaftnya apa conrootnya atau di metal jalan ini bentuknya sama, jadi jangan khawatir ya. Tinggal kita cobain di sini guys. Oke, tinggal kita cobain di sini. Kebetulan yang tak ambil ini nomor 4, jadi kita turun ke bawah guys. Terus kita lihat di seperti kemarin ya guys, waktu bongkarnya mark frontnya itu malah yang polos, jadi yang ada tandanya ini nih, yang ada mereknya itu malah di bawah ya guys. Jadi si ini oil jetnya menghadap ke intake manifold ya guys. Kita lumasi dengan oli ya guys, tuh olinya yang bersih ya guys. Oke guys, jadi begini penampakannya setelah terpasang. Nah yang polos ini mark front atau tanda depannya nih gitu ya guys ya. Nah ringan semua tau guys tuh. Jadi kita itu meskipun mereka sudah menjamin
bahwa pekerjaannya itu ringan, kita mesti tes di luar seperti ini ya guys, supaya kita nggak bingung nanti setelah dipasang kok ada rewel gimana ya guys ya. Oke guys, ini tak copotin dulu, kita lanjut tes pasang metal duduknya guys. Oke, langsung saja kita buka guys untuk mengetes metalnya atau cara memasang metal ya guys ya. Jadi inti video pada kali ini cara memasang metal, dan selalu perhatikan sebelum kalian membuka metal itu ya guys ya, seperti yang tak bilang tadi nih. Tuh, kita bisa lihat kalau nggak dihitung 1 2 3 4 langsung dipotong gini guys. Nih. Ini yang buntu, ini yang bolong ya. Jadi yang bolong itu ada di bloknya atau di short block, yang ini di bagian atasnya ya guys ya. Nih bolong kan. Nah, yang bolong ini kita langsung taruh di sini. 1 2 3 4 5. Jangan lupa lubang dapat lubang ya guys ya. Oke, terkadang sering kita melupakan hal ini ya guys. Jadi kita dapetin lubang dapat lubang. Oke, terus jangan lupa juga kita bersihin bagian-bagian tempat metalnya ini pakai amplas kasar, nggak apa-apa guys, yang penting bisa bersih terus, dan kalian yakin nggak ada kotoran yang tertinggal di situ ya guys. Gimana, lubangnya kelihatan semua kan? Lubangnya kelihatan semua. Terus kita tinggal pasang nanti yang di atas, kita masang metal bulan dulu ya guys. Pasang metal bulan. Pasang metal bulan itu biar kalian nggak susah ya guys. Biar kalian nggak susah, itu kalian lumasin pakai oli guys. Jangan banyak-banyak di bagian permukaan yang belakangnya sini, supaya lengket aja guys ya, supaya lengket aja, terus nggak goyang-goyang nanti ketika kalian naruh askreknya ya. Lengket kan? Oke, setelah ini kepasang, kita langsung masukin askreknya ya guys ya. Tapi jangan lupa dilap-lap dulu sambil kita, tuh ada kotor-kotoran kan guys ya, buh bekas tangan ya, buh opo ya guys ya gitu. Terus kita kasih pelumas, lalu kita masukin krek asnya guys, masukin pelan-pelan.
seperti biasa ada nomornya ya guys, jadi supaya kalian itu nggak pusing. Oke guys, enteng bukan guys, bisa diputar pakai jari ya guys. Terus clearance untuk maju mundurnya juga nggak terlalu banyak guys, jadi nah nggak bunyi kan, ada cuman nggak sampai bunyi gitu guys. Oke guys, sekian dulu video tentang bagaimana cara memeriksa atau memasang metal ya guys. Jadi untuk hampir semua kendaraan tetap begitu caranya, cuman ada beberapa jenis kendaraan yang kalian harus benar-benar teliti dan kalian harus benar-benar dalam keadaan konsentrasi ya guys ya. Jadi supaya kita itu enggak tergesa-gesa setiap kita akan melakukan perakitan metal itu atau perakitan mesin, apalagi di bagian metal ya guys. Usahakan kita bener-bener konsentrasi, jangan sampai kita ketipu atau kita salah penempatan metalnya ya guys. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik deso paling konyol.